Ini kita tunggu teman yang lain ya. Kita sambil nge-record, kita sambil nunggu temannya, kita bahas topik, lanjutan topik kita kemarin. Sambil share screen saja. Sebentar, sebelum dibuka apanya. Sebentar ya. Saya share screen. Nah, sampai sini semua udah nampak ya. Masih 2 orang nih. Mana nih teman-teman yang lain nih? Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Terakhir materi kita itu belajar tentang website. Oke. Masih 5 orang, kita tunggu sebentar lagi temannya. 1 menit lagi. Nah, atau kita mulai aja ya. Sekarang ini cuma 30 menit, bukan 40 menit. Makanya mungkin udah peraturan terbaru sekarang kayak gitu cuma 30 menit. Jadi kita langsung mulai saja topik kita. Nah, terakhir kita bahas itu sampai di sini ya, benar ya? Topik kita terakhir itu tentang unsur-unsur website. Nah, oke, unsur-unsur website. Kita sudah bahas itu domain itu apa secara sekilas, habis itu hosting, kemudian konten. Ada 3 ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas materi kita tentang itu apa itu domain. Kenapa mesti ada top level domain name? Ada .com, .net, .org, .in, .biz, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah bahas tentang domain. Kedua, kita sudah bahas tentang hosting secara sekilas. Kemudian yang ketiga tentang konten sudah juga secara sekilas. Oke. Nah, kita masuk ke sini nih. Ini terakhir kita pembahasan yang belum dibahas, yaitu website personal itu apa. Yang kedua website bisnis itu apa. Dan yang ketiga itu blog itu apa. Benar ya? Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya ngomong kecepatan atau gimana, tolong diberitahu. Atau ada yang mau ditanyain, oke? Nah, kita lanjut masuk ke website personal. Website personal atau website pribadi. Oke. Atau bisa disebut personal web juga sama aja, adalah jenis website yang dimiliki oleh seorang individu atau pribadi, walaupun berupa website pribadi, tetapi tidak selalu kontennya berisi hal yang bersifat pribadi. Hal yang bersifat pribadi dari pemilik website tersebut. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa menuangkan atau membuat isi konten kita terserah, memang terserah kita bagaimana, tapi kita di situ tidak mesti membuat hal-hal yang bersifat pribadi. Kita juga bisa menuangkan atau membuat
isi konten itu tentang apa yang kita tahu, sehingga informasi yang kita berikan bisa dimengerti oleh banyak orang. Oke, sampai situ paham ya? Nah, di sini ada yang mempunyai website pribadi tidak? Entah itu pakai .blogspot atau ada punya website pribadi sendiri atau buat konten sendiri, gimana? Ada yang punya? Nggak ada ya? Oke, jadi mungkin waktu kita nanti masuk sekolah, di bulan 7 nanti saya akan ngajarin tentang HTML ya. Nanti di sini kita bakalan bisa yang terhubung dengan mungkin tentang internet lah ya, atau tentang pokoknya membuat tentang website secara singkat saja, kita belajar HTML. Oke, selanjutnya. Nah ini, website personal atau website pribadi. Saat ini tersedia berbagai layanan yang dapat kita gunakan untuk membuat website pribadi, mulai dari yang gratis sampai layanan berbayar. Nah, untuk yang gratis harus bersedia memiliki alamat website seperti www.namawebsite.blogspot.com. Alamat website gratis seperti contoh di atas tidak disarankan untuk yang ingin memiliki konten lengkap, seperti dengan adanya video dan banyak gambar. Biasanya penyedia layanan website gratis akan memberikan resource atau penyimpanan yang terbatas. Selain itu, untuk alamat dari website gratis akan sulit ditemukan di mesin pencari. Nah, berarti di website personal atau website pribadi yang memiliki yang memakai yang gratis itu ada 4, ya, ada 3 kelemahannya ya. Yang pertama itu adalah memberikan resource atau penyimpanan yang terbatas. Berarti di sini yang memakai website gratis itu hanya memiliki, contohnya hanya 100 MB saja untuk menyimpan isi kontennya, entah itu video atau gambar. Oke, itu yang minus atau kelemahan yang pertama. Kelemahan keduanya itu adalah sulit ditemukan di mesin pencari. Oke. Nah, kenapa sulit ditemukan di mesin pencari? Ketika kita mencari informasi, itu biasanya yang akan keluar duluan itu adalah domain yang memakai .com. Oke, kenapa pasti yang memakai .com duluan yang keluar? Karena itu yang memakai .com itu adalah yang berbayar. Sedangkan yang memakai blogspot.com ini adalah yang gratis. Nah, di sini siapa nih yang suka biasanya gratisan atau main game player gratisan nih? Nah, bukan hanya di game, tapi untuk membuat website juga ada yang gratis. Cuman ya kelemahannya. Oke, kita lanjut. Wi-Fi-nya bermasalah. Oke, sebentar, saya lanjut. Nah, di sini tadi saya udah jelasin juga sekilas. Nah, di sini saya sudah menjelaskan sekilas tadi. Bukan hanya game yang memiliki gratisan dan website. Oke, Wi-Fi-nya beneran jelek nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya tadi udah menjelaskan ada 3 kelemahan dari website yang gratis. Yang pertama itu adalah penyimpanan yang terbatas. Kalau cuma 100 MB dikasih penyimpanan ya namanya gratis ya harus dinikmatin saja, namanya gratis. Oke, disitulah baru kita bisa menyimpan video atau gambar atau konten-konten yang kita buat isinya. Kalau misalnya kita memakai yang berbayar, kita dikasih penyimpanan sampai 15 giga atau 1 giga. Nah, itu udah termasuk lebih banyak, malah lebih banyak 10 kali lipat atau 1000 kali lipat kalau misalnya dengan yang gratis. Itu adalah kelemahan yang pertama. Penyimpanan yang terbatas. Yang kedua, ditemukan di mesin pencari sulit. Kenapa sulit? Karena yang akan duluan ditemukan itu adalah yang memakai .com. Kenapa mesti .com? Itu karena adalah peringkat teratas dan itu jaringannya gawat nih. Terus-terusan seperti begini. Oke. Nah, kita lanjut nih ke bagian website bisnis. Oke, kita lanjut ke bagian website bisnis.
Website bisnis adalah jenis website yang dimiliki oleh seorang individu atau perorang, atau organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk menjual atau memperkenalkan suatu brand. Brand itu adalah produk. Oke, memperkenalkan suatu produk yang akan dipasarkan ke publik. Ke publik itu adalah konsumen atau orang yang akan mau membeli atau melihat. Website bisnis isinya beragam, mulai dari penjualan produk berbagai macam jenis seperti makanan, minuman, pakaian, bahan bangunan yang dapat memudahkan konsumen. Nah, di sini saya mau bertanya, tadi di website pribadi tidak ada yang mempunyai, tapi ada tidak yang mempunyai bisnis sendiri? Bagi yang perempuan nih biasanya, gimana perempuan? Atau perempuan-perempuan yang di kelas 10 ini. Biasanya itu kalau misalnya perempuan zaman sekarang itu menjual produk kecantikan seperti atau produk Oriflame, benar ya? Dia akan menjualnya di WhatsApp atau di Instagram. Nah, itu yang bisa disebut adalah bisnis ya, website bisnis yang dijual oleh individu atau perorang. Kita menjual produk yang dipasarkan oleh perusahaan, oke? Nah, tetapi kalau perusahaan yang mempunyai produk, seperti contohnya itu adalah Shopee atau Tokopedia. Nah, kita di sini boleh kita buka Shopee-nya dulu nih, biar saya jelasin sedikit. Oke, saya jelasin sedikit nih tentang Shopee atau Tokopedia. Oke, jaringan kita rupanya bermasalah ya. Nah, kalau misalnya kita memakai jaringannya. Oke, nah sampai di sini. Kalau tadi saya udah jelasin, kalau website pribadi atau website bisnis yang dikelola atau dibuat oleh individu, itu biasanya menjual barang orang lain, oke, yang dikelola oleh sendiri, sedangkan perusahaan dia akan menjual peralatan apapun seperti makanan, minuman, pakaian, bahkan bahan bangunan. Nah, seperti yang viral kemarin baru-baru atau mungkin setengah tahun yang lalu ya, di Tokopedia. Siapa sekarang yang nggak kenal yang namanya Indra Kesuma, benar ya? Atau Indra Ken, yang biasanya slogannya murah banget itu. Nah, kalau sedangkan dia membeli sebuah mobil, oke, di jam 3 pagi di Tokopedia. Nah, Tokopedia itu adalah punya perusahaan. Nah, bahkan di dalam Tokopedia ini bahkan menjual seperti mobil, bukan hanya makanan, minuman, pakaian, mungkin juga ada rumah. Nah, ini sampai mobil yang harganya sampai miliaran. Oke. Nah, itulah adalah perbedaan antara individu sama perusahaan. Kalau individu jualannya terbatas, sedangkan perusahaan semua apapun yang menguntungkan bakalan dijual. Benar ya, sampai situ ya. Nah, kita lanjut. Lanjut ke blog. Blog adalah website yang mengandung konten personal dalam bentuk artikel, video, foto, atau link ke website lain yang disediakan oleh penulis blog. Nah, di sini maksudnya adalah blog, vlog. Mungkin itu sama ya, blog itu mungkin, blog itu. Blog itu adalah konten yang berisi tentang tulisan dan foto, sedangkan vlog itu adalah berbentuk video. Nah, di zaman sekarang yang paling terkenal itu adalah vlog lah ya, benar ya. Di situ dia tinggal memvideokan dan sambil ngomong. Sedangkan kalau blog itu hanya berupa gambar dan kita mengetik sendiri tulisannya. Nah, jadi kalau vlog itu lebih ke yang terbaru sekarang dan lebih menarik, benar ya. Nah, contoh blog itu adalah yang pertama itu adalah food vlogger. Yang cukup terkenal di Indonesia adalah Anak Jajan. Blog ini dikelola oleh pasangan Julia Veronica dan Marius Chandrasana. Coba nanti saya buka ini di sini dulu. Nah, di sini saya akan coba buka ini. Nah, tadi di sini Anak Jajan. Nah, ini. Nah, di sini sudah tertulis yang namanya oke. Kalau kita buka nih namanya Anak Jajan. Nah, di sini dia sudah tertulis yang namanya blog. Nah, blog itu adalah berisi tentang dia menulis konten tentang makanan. Nah,
Dia menulis konten bisa berupa tentang blognya tentang mereview makanan atau membuat makanan. Atau bisa mereview makanan di tempatnya juga, di pancoran pik contohnya. Nah, inilah yang bisa disebut dengan namanya blog. Blog dan vlog itu sedikit sama ya, atau ya sedikit sama. Kontennya hanya berbeda itu, kalau vlog itu video, kalau blog itu berupa gambar dan ada pengertian tulisannya. Nah, seperti begini. Oke, jadi blog dan vlog itu semua sudah paham ya, apa yang saya jelasin. Nah, yang kedua itu contoh blognya itu adalah blog Trinity Traveler. Nah, siapa di sini yang kemarin tahun 2017 nonton yang namanya Trinity Traveler? Nah, blognya ini adalah berisi tentang perjalanannya ke luar negeri dengan memakai budget minimal atau uang yang sedikit. Oke. Dan ia adalah blog pertama di Indonesia, blog traveler di Indonesia, berawal dari menulis catatan setiap melakukan perjalanan. Trinity Traveler mulai membagikan kisah perjalanannya melalui blog pada tahun 2005. Nah, di sini saya belum dapat blognya itu. Nah, jadi dia memulai kisah blognya itu pada tahun 2005, dan sejak itu banyak yang menyukai kisah-kisah perjalanannya. Dia pergi ke jalan ke luar negeri atau dalam negeri dengan memakai budget minimal tanpa sedikit apa sih namanya kalau artis-artis sekarang dia dapat uang dari orang yang mau membayarnya. Oke, seperti begitu. Nah, dia memakai budget minimal. Dari situ dia terkenal oleh sampai ke luar negeri dan dalam negeri. Saking terkenalnya dia membuat sebuah film. Nah, dianugerahi sebuah film yang sekarang dimainkan oleh Maudy Ayunda. Nah, kabarnya sekarang dia akan membuat yang kedua, Trinity the Naked Traveler yang kedua. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak sekitar tentang blog, vlog, website bisnis, dan website personal. Nah, di sini saya sudah jelasin secara jelas ya contoh blog ini. Tadi di website personal tidak ada yang punya, website bisnis juga tidak ada yang punya. Mungkin ada beberapa, tapi mungkin sedikit malu ya, karena cuma jualan pribadi, dia biasanya di WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Nah, di zaman teknologi sekarang kita harus memanfaatkan apapun yang menghasilkan uang, kita harus kerjain, oke? Nah, kita sampai sini, kalau tidak ada, kita masuk ke topik kita selanjutnya. Materi kita selanjutnya yaitu membahas tentang domain. Nah, kenapa di domain itu mesti ada .com dan sebagainya, oke? Ini dulu. Oke. Bentar ya, kita akan masuk ke topik kita yang terbaru. Nah, topik kita yang terbaru itu adalah tentang domain. Nah, tadi di sekilas di minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu domain, oke? Nah, di sini kita akan bahas secara rinci tentang domain, oke? Nah, kita akan bahas tentang yang pertama itu adalah pengertian domain itu apa. Nah, yang kedua cara kerja domain. Yang ketiga domain name system dan name server atau biasa disingkat itu DNS ya. Domain, N-nya name, dan yang ketiga sistem, jadi DNS. Yang keempat, domain dan subdomain. Yang kelima, jenis-jenis domain. Nah, lanjut. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP address. IP itu adalah Internet Protocol, agar website atau aplikasi online-nya dapat dengan mudah diakses oleh pengunjung, maka pemilik website tersebut harus menggunakan domain. Nah, oke. Untuk memilih nama domain sendiri, maka perlu mendaftarkan domain yang kita inginkan. Nah, contohnya, kita membuat sebuah website. Domainnya itu apa saja? Contohnya kita membuat adalah Medan Mulia. Nah, Medan Mulia itulah yang sering disebut itu adalah website. Nah, kemudian kalau .com itu kita bisa pakai .com atau .biz, .net itu adalah top levelnya dari domain. Oke. Nah, domain setelah kita mendaftar, contohnya pakai Medan Mulia, domain akan terdaftar di organisasi yang bernama itu ICANN.
N-nya 2, Internet Corporation for Assigned Names and Number, yang menentukan ekstensi atau domain apa saja yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya domainnya itu atau nama websitenya itu sudah pernah digunakan, itu biasanya tidak akan bisa dipakai lagi. Oke, itu sama seperti dengan ID game, ID atau user kita, user ID, username, dan sebagainya. Kenapa tidak bisa sama? Karena ketika kita mencarinya di mesin pencarian, tidak mungkin akan terbuka sekali dua. Nah, itu adalah mengapa satu ID itu adalah satu user. Benar ya? Sampai situ paham ya? Contohnya seperti Instagram juga, satu username hanya bisa dipakai oleh satu akun. Nah, ketika kita mencari, hanya akan muncul satu akun saja. Oke? Nah, kita lanjut. Cara kerja domain. Domain-domain dikumpulkan ke dalam sebuah daftar kontak, seperti buku telepon. Di buku telepon ini disebut dengan nama DNS server. Ketika domain yang kita cari sudah ditemukan dalam DNS server, browser akan menampilkan halaman yang diinginkan. Namun jika alamat tersebut belum juga ditemukan, maka akan dicari di DNS server lainnya. Nah, saya kasih contoh seperti begini nih. Kasih contohnya tadi, itu kayak begini. Nah, ketika kita ingin mencarinya, kita ingin mencari domain atau biasa disebut itu nama websitenya nih. Kita cari itu adalah contohnya sama juga anak jajan. Nah, kita tidak memakai top level domainnya yang make.com. Nah, kita enter. Nah, disinilah itu maksudnya itu disinilah itu yang namanya itu adalah daftar telepon. Contohnya seperti begitu. Kita tinggal mencari saja di sini, maka akan keluar yang berkaitan dengan anak jajan. Contohnya kita ingin membuka anakjajan.com. Nah, di sini akan muncul apapun cerita tentang anak jajan ini. Nah, website atau domain tentang anak jajan ini. Nah, maka akan keluar seperti begini. Oke. Nah, jadi inilah mesin pencari inilah atau biasa disebut itu sebagai buku telepon, benar ya? Ketika kita mencari, maka akan muncul seperti begini. Kalau misalnya tidak dapat seperti apa yang kita mau, kita masuk ke tab yang keduanya. Nah, inilah maksudnya mungkin ini adalah tab kedua ini adalah buku telepon selanjutnya. Ketika tidak dapat yang pertama, kita bakalan masuk ke buku telepon yang lainnya. Oke? Sampai situ mengerti ya? Nah, jadi cara kerjanya seperti begitu, dia akan mencari di mesin pencari. Kemudian dia akan menemukannya dan kita tinggal mengklik apa yang kita cari. Oke. Nah, kita lanjut yang ke sini. Domain name dan sistem. Domain name system dan name server. Nah, domain name system ini atau biasa disebut DNS adalah suatu sistem database yang berfungsi untuk mentranslasi atau mengarahkan nama domain menjadi IP address atau sebaliknya. Nah, DNS terdiri dari beberapa record, diantaranya NS record, record, PTR, CNAME, TXT, dan SOE. Nah, inilah yang maksudnya itu adalah daftar teleponan. DNS ini tadi domain name sistemnya itu disimpan di sini. Nah, ketika kita mencari bakalan akan dibuka melalui dari NS record atau record, PTR, dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian name server atau biasa disingkat NS adalah nama unik yang mewakili nama server penyimpan database domain. Nah, nama uniknya ini seperti begini tadi ya, yang record, PTR, nah inilah disimpan di sini, yang dimana di dalamnya terdapat keterangan IP address yang menuju ke server hosting yang telah ditentukan sebelumnya. Umumnya nama server dibuat menggunakan nama domain agar lebih mudah diingat dan digunakan. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nih, domain dan subdomain. Nah, di sini yang paling penting masalahnya. Saya kasih contohnya begini. Kita baca dulu. Oke. Domain dan subdomain tidak dapat dipisahkan. Subdomain bisa digunakan untuk memisahkan domain lain yang masih merupakan turunan dari domain utama yang dimiliki. Nah, mungkin setelah saya baca pelan ini masih kurang dimengerti. Nanti saya kasih contohnya ini.
Ini contoh pertama, contoh keduanya nanti saya bagikan. Oke. Subdomain merupakan alias dari domain. Nah, domain ini adalah keluarganya dan subdomain inilah contohnya si ayah atau si ibu atau si abang atau kakak atau adik. Nah, subdomain akan memuat kata atau nama yang lebih khusus dari keseluruhan website kita. Contohnya, blog.domain.com merupakan subdomain dari www.domain.com. Kata blog yang berada di depan domain.com inilah yang disebut dengan subdomain. Oke. Subdomain biasanya digunakan agar konten yang berada di dalamnya tidak tercampur dengan konten utama dari website yang dimiliki. Jika memiliki toko online, namun juga ingin memberikan edukasi tentang barang yang dipasarkan, kita dapat membuat subdomain blog. Dengan adanya subdomain ini tidak akan bingung menempatkan artikel tanpa merusak estetika toko online. Nah, contohnya seperti begini. Oke, setelah kita baca, sebagikan infonya nih. Nah, oke, tadi saya sudah menjelaskan. Ini adalah domainnya, anakjajan.com. Oke, anakjajan.com ini adalah domainnya. Nah, subdomainnya mana nih? Oke, subdomainnya ini contohnya seperti begini. Kita masuk ke bagian travelernya. Oke, kita tunggu. Nah, subdomain itu adalah seperti begini. Di bagian travel type, nah di bagian kategori, kemudian type, kemudian travel type. Ini adalah subdomainnya. Oke, dia tetap di bagian anak jajannya, tetapi dia sudah memberikan info pribadi atau info sendiri tentang travel. Oke, nah sama juga seperti yang sudah saya buat di sini. Subdomain biasanya digunakan agar konten yang berada di dalamnya tidak tercampur dengan konten utama dari website yang dimiliki user. Nah, jadi di situ kita sudah paham kalau ini adalah subdomainnya. Jadi dia tetap di bagian anakjajan.com ini adalah domain. Dan ini dia supaya tidak tercampur di bagian menu utama di menu home ini. Nah, nah contoh keduanya itu adalah youtube.com. Nah, ini adalah domainnya. Tampilan utamanya. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Kalau misalnya kita buat contohnya di bagian trending. Nah, kita di sini kita boleh contoh buatin sendiri trending. Nah, dia bakalan lari ke tempat YouTube ini juga, tapi di bagian trending. Nah, di bagian trending inilah yang disebut dengan subdomain. Nah, dia tetap di bagian YouTube, tetapi subdomainnya itu adalah bagian trending, yang menjelaskan tentang apa aja yang sekarang paling sering dilihat orang, yang paling baru dibuka, tetapi yang paling trending. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyain tidak? Dari apa yang kita pelajarin hari ini? Saya ngomong kecepatan atau gimana nih? Perbedaan domain dan subdomainnya. Atau ada yang mau kasih contoh satu lagi? Atau gimana nih? Kita sekarang harus aktif. Jadi kalau misalnya apa, saya bertanya, saya mau, ada yang mau bertanya atau menjawab ya. Jadi biar nanti bisa nambah-nambah nilai buat kita selanjutnya nih. Oke? Nah, dari apa yang saya jelasin nih, pengertian domain, cara kerja domain, domain name system dan name server, dan domain subdomain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya tidak? Nah, saya jelasin lagi di bagian sini ya, cara kerja domainnya. Saya kasih contoh. Tadi di sini saya kelupaan contohnya. Kenapa kalau misalnya kita membuat mencari di bagian pencari, contohnya ini adalah YouTube. Oke, kalau kita membuat YouTube, nah dia akan lari ke sini, benar ya? Dia akan lari ke bagian YouTube-nya sendiri. Nah, tapi kenapa ketika kita mencari membuat YT saja, dia bakalan lari ke bagian YouTube? Ada yang tahu kenapa mesti begitu? Alamat aslinya ini YT, youtube.com. Kenapa kita mencari YT, bakalan keluar seperti youtube.com juga. Nah, itu adalah bagian dari cara kerja si domainnya ini. Oke. Dia disimpan di DNS server. Ketika kita mencari Y, maka dia akan otomatis
keluar yang website atau domain yang bertuliskan huruf pertama itu adalah Y. Nah, kemudian kita membuat nama keduanya itu T, maka dia akan memilih. Nah, dari sekitar 2.490.000.000 hasilnya domainnya ini ya, maka akan keluar yang paling sering dibuka orang tentang Y dan T. Maka akan keluar YouTube. Oke, contohnya seperti juga Facebook juga sama. Ketika kita membuat F dan B, kenapa bakalan keluar Facebook seperti begini? Nah, itu juga sama karena dari sekitar 1.470.000.000 website atau domain yang ada, yang paling sering dibuka orang, maka akan dialah yang paling utama seperti begini. Nah, oke, begitulah cara kerja dari mesin pencarinya. Nah, oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Tentang domain, cara kerja, domain, dan subdomain. Kalau ini saya mungkin jelasin udah pas ya. Perbedaannya ini domain dan subdomain antara keluarga dan bagian-bagiannya. Oke, domain ini adalah keluarganya. Subdomain itulah terdiri dari ayah, ibu, anak. Oke, ayah, ibu, dan anak. Oke. Nah, oke, di minggu depan kita akan membahas tentang jenis-jenis domain. Nah, disinilah makanya ada 3 jenis-jenis domain. Yang pertama itu ada TLD, top level domain. Yang kedua SLD, second level domain. Dan ketiga third level domain. Nah, kalau Indonesia itu biasanya memakai .co.id. Nah, .as ini apa ini? Ada yang tahu tidak? Atau udah pernah mengakses sesuatu yang memakai di belakangnya itu adalah .as. Oke. .as itu dari negara mana? Ada yang tahu tidak? Nah, ini ada dari 17 orang nih, masa nggak ada yang mau menyahut? Saya ngomong. .as itu dari negara mana, .au ini dari negara mana, dan .my atau my dari negara mana. Oke, di sini saya sudah mencari gambarnya. Mana ada yang tahu? Kalau .co.id itu yang pasti dari Indonesia ya, ID Indonesia. .au ini adalah Australia. Nah, kalau ini my adalah Malaysia. Bentar ya. Jadi kita belajar sampai di sini dulu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan akhiri dulu nih. Mana ada yang mau ditanya tidak tentang materi kita hari ini? Kalau tidak ada nanti pas nanti perjumpaan kita mungkin di kelas 11, penaikan kelas, kita akan membuat HTML atau belajar tentang internet. Secara praktek gimana cara untuk membuat konten yang berhubungan dengan Mozilla Firefox atau Google Chrome ya. Oke, kalau tidak ada saya tutup dulu sampai di sini. Oke. Selamat pagi semua. Bye-bye.